Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayun wa innaha lam taqal absar walakin taqal qulubul lati fi sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaquluna nasa ala qadri manazilihi min awwal wal awwala fa idza jalasa al-imam tawassufa wa ja'u yasramuna dzikra wa masalul muhajjiri kama sallallahu yuhyi badanata summa kalbani yuhyi bakoroh summa kalbani yuhyi kabasa summa kalbani yuhyi jajajadah summa kalbani yuhyi bakoroh. Rawahu Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dibuka pada halaman 172. Nanti ketemu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk menjadi perhatian kita, terkhusus pada hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita masih dalam kaitannya dengan hari Jumat, sholat Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang tadi sudah saya baca, mari kita sama-sama untuk memperhatikan bacanya pelan-pelan sambil diperhatikan. Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yakubunan nasa ala qadri manazilihimul awwal fal awwala fa idza jalasal imam tawassufa wa ja'u yastama'una dzikra wa masalul muhajjiri kama salil ladzi yuhyi badanata summa kalladzi yuhyi bakoroh summa kalladzi yuhyi kabsa summa kalladzi yuhyi jajajadah summa kalladzi yuhyi bakoroh. Pada tiap hari Jumat berdiri di muka pintu masjid. Siapa yang berdiri di pintu masjid itu? Malaikat. Apa tujuannya? Yakubunan nasa ala qadri manazilihimul awwal, mencatat orang-orang yang datang ke masjid yang pertama, lalu yang kedua, dan lalu yang seterusnya. Maka bila imam telah duduk, artinya imamnya itu adalah khotib, duduk di mana? Duduk di atas mimbar untuk mempersiapkan melakukan khutbah. Maka malaikat itu menutup lembaran dan malaikat itu duduk mendengar
Zikir artinya mendengarkan khutbah, mendengarkan khotib membacakan khutbahnya. Dan ini kan perlu perhatian kita. Sebab pada saat itu berarti malaikat sudah tidak mencacat, ya, karena lembaganya sudah ditutup. Nah, pertanyaan ini muncul, bagaimana kalau jamaah itu datang sementara khotib sudah membacakan khutbah? Kan tidak tertulis, nggak tertulis oleh malaikat. Sebab apa? Malaikat mendengarkan khotib membacakan khutbah. Lalu kalau begitu, apakah perbuatan orang yang tadi datang terlambat tadi bagaimana? Apa istilah bahasa kasarnya, kedudukan, kan begitu. Makanya penting untuk kita pahami bersama. Sehingga yang pertama, kita tidak niat untuk ujar bahasa kita apa ya, menyepelekan dengan sholat Jumat. Dan kata Nabi, perumpamaan orang yang datang lebih dahulu awal bagaikan orang yang sedekah unta, ini pahalanya diberkati. Kemudian orang yang datang berikutnya diibaratkan pahalanya sama dengan orang yang bersedekah sapi atau lembu. Artinya semakin pertama awal yang datang, semakin besar pahalanya. Nanti kalau belakang semakin kecil. Ini. Kemudian bagaikan bersedekah seperti kambing, kemudian bagaikan bersedekah seperti ayam, kemudian bersedekah bagaikan seperti telur. Hadis ini mari kita pahami sebagai bagian upaya kita dalam rangka untuk mampu memperhatikan kemuliaan dan keagungan daripada sholat Jumat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat hamba-hambanya yang melakukan sholat Jumat ada kriterianya. Jadi semua orang yang berangkat sholat Jumat antara satu dengan yang lainnya tentu tidak sama nilainya. Tergantung sejauh mana yang bersangkutan itu perhatiannya terhadap ibadah sholat Jumat. Kalau dia mengedepankan kepentingannya untuk datang terlebih dahulu, yang kemarin sudah kita sebutkan, mandi, lalu wudhu dengan baik itu, lalu bergegas di jalan menuju masjid untuk melakukan sholat Jumat. Setiap langkah-langkahnya itu akan menjadi sebabnya diampuni dosa-dosanya. Nah, ketika dia masuk di masjid, lewat pintu masjid, nah pintu masjid itu banyak. Kalau di sini pintunya berapa? Nah, itu tinggal hitung. Nah, kalau masjidnya seperti masjid Baitul Muqaddas, nah setiap pintu itu dijaga oleh malaikat. Ketika saya masuk ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, kebetulan saya tergolong orang yang pertama, pahalanya besar. Yo kalau begitu orang yang pertama bisa pertama cuma satu. Bagaimana? Maksudnya adalah orang yang betul-betul memperhatikan ibadah sholat Jumat sehingga kedatangannya tidak lagi dalam konteks khotib sudah berada di atas mimbar, tapi kita berada di dalam masjid untuk datang dari rumah menuju ke masjid itu sebelum masuknya waktunya sholat Jumat. Karena kalau nanti sholat Jumat itu sudah dimulai,
khotib sudah membacakan khutbahnya, maka malaikat yang bertugas untuk mencatat sampai semuanya yang hadir di sholat Jumat itu menutup lembarannya, lalu dia duduk ikut mendengarkan khotib membacakan khutbahnya. Tadi sudah saya katakan, berdasarkan hadis ini zohirnya orang yang ketika datang sementara khotib sudah membacakan khutbahnya, maka zohirnya hadis ini tidak tercatat oleh malaikat pencatat tadi. Nah, malaikat yang mencatatnya tadi adalah malaikat yang mencatat hamba-hamba Allah, yang memperhatikan terhadap hamba-hamba Allah yang mengutamakan dan memandang mulia terhadap sholat Jumat. Bukan berarti nanti yang tidak hadir atau hadir belakangan tidak dicatat oleh malaikat, sebab semuanya amal manusia dicatat. Kalau nanti dikatakan wah tidak dicatat, berarti ada perbuatan manusia yang tidak dicatat oleh malaikat. Kan begitu maksudnya. Ini berarti termasuk pilihan hamba-hamba Allah yang memperoleh pilihan, sehingga dengan dirinya memuliakan hari Jumat, datangnya pada hari Jumat tadi mengutamakannya, sehingga belum waktunya masuk Jumat dia sudah berada di masjid dengan memperbanyak amal-amal ibadah, makanya mendapatkan nilai yang lebih banyak. Kalau datangnya lebih dahulu, maka sampai mendapatkan pahala seperti bersedekah, seperti unta. Artinya mendapatkan pahala yang banyak. Semakin belakang, semakin sedikit, semakin sedikit. Kenapa? Karena tampak daripada yang bersangkutan kurang memperhatikan daripada mulianya hari Jumat. Karena nanti dari Jumat diperintahkan oleh Nabi supaya kita memperbanyak membaca zikir, membaca sholawat. Nah, masuk ke dalam masjid kita sudah tahu, sebelum duduk kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Mungkin selesai sholat tahiyatul masjid kita bisa melakukan yang namanya sholat sunat taubah. Mungkin bisa jadi kita bisa melakukan sholat sunat yang lain. Kalau tadi di rumah umpamanya kita belum melakukan sholat disusul wudhu sesudah wudhu, mungkin kita bisa melakukan sholat disusul wudhu. Sholat sunat untuk mensyukuri bahwa kita bisa melaksanakan ini kemuliaan. Sampai kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu, orang yang datang belakangan diibaratkan seperti orang yang mendapatkan pahala seperti sedekah telur. Artinya sedekahnya kecil, sedikit. Jadi semakin kita dahulu datang ke masjid, memperhatikan, ya tentu tidak dalam konteks ibaratnya mulai jam 6 pagi tidak mungkin. Ya paling tidak mungkin sampai kalau datang ke masjid atau ini mungkin setengah 11 atau jam 11 masih sampai lebih dahulu daripada yang lain. Malah mungkin banyak yang datang itu khotib sudah di atas mimbar baru datang. Kadang-kadang masa datang itu kelihatan sudah azan baru mulai datang azan. Nah alhamdulillah di Indonesia ini adanya 2 kali dan ada yang pertama itu sudah masuk pada waktu saatnya sholat Jumat. Beda pada zamannya Sayyidina Utsman yang sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Adab yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu, adab yang pertama itu belum masuk waktunya sholat Jumat, belum masuk. Adab panggilan memanggil jamaah karena jamaahnya sudah banyak dan tempatnya jauh-jauh, maka dipanggil adab yang pertama belum masuk. Nah masuknya sholat Jumat adab yang kedua itu ketika khotib naik di atas mimbar lalu bilang mengumandangkan adabnya. Setelah mengumandangkan adabnya, khotib melaksanakan tugasnya melakukan khutbah. Nah malaikat tidak lagi mencatat, karena malaikat yang
memperhatikan kali Jumat untuk menuju ke sholat Jumat, yang datang pertama dicatat. Nah, ketika khotib membacakan khutbahnya, malaikat yang mencatat tadi itu menutup lembarannya, dia tidak mencatat, tapi dia para malaikat yang berdiri di setiap pintu masjid itu duduk ikut mendengarkan khotib membacakan khutbahnya. Saking mulianya, sehingga dalam hadis sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, di hari Jumat saat khotib duduk di antara dua khutbah, itulah saat doa mustajabah. Maka saya minta kepada Allah, karena tidak ada doa sampeyan yang tidak dikabulkan oleh Allah, yakni doa pada saat khotib duduk di antara dua khutbah. Sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa memperhatikan, karena dengan memperhatikan itu untuk mendapati waktu yang mustajabah untuk kita berdoa memohon kepada Allah. Oleh karenanya di dalam menjalankan khotbah itu agama memerintahkan supaya khotib memendekkan khotbahnya agar jamaah tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dirinya sia-sia atau kehilangan waktu yang mustajabah. Kenapa? Karena kalau lama-lama boleh jadi jamaahnya banyak yang tidur karena ngantuk, karena capek, tidur. Akhirnya ketika khotib duduk di antara dua khutbah, dia tidak berdoa, padahal itu adalah saat yang mustajabah. Jangan minta apapun, minta tentu kita minta yang baik dunia dan akhirat. Kalau minta rezeki yang halal, baik, yang barokah, minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyatakan adalah Nabi kita Muhammad, bahwa pada saat khotib duduk di antara dua khutbah itu sangat waktu yang mustajabah. Nah, kita minta, pertanyaannya muncul, bagaimana kalau saat khotib membacakan khutbah lalu kita tertidur? Kan otomatis tidak bisa berdoa. Apa sebabnya sampai tertidur? Boleh jadi karena terlalu panjangnya khotib membacakan khutbah. Kalau seandainya khotib tidak panjang-panjang membacakan khutbahnya, dan kita sebagai hamba Allah betul-betul meraihnya tadi, maka berupaya untuk memperhatikan. Maka perintahnya Allah lewat Rasulnya, apabila khotib membacakan khutbahnya, kita diperintah ansitu wasma'un wa atiku. Maka kita bermain memutar tasbih dan sebagainya, maka dilakukan itu menjadikan sebabnya kita berbuat lalu. Apa berbuat lalu itu? Menjadikan ibadah Jumat kita menjadi sia-sia. Nah, ini kan perlu perhatian bagi kita. Lalu bagaimana kalau seandainya khotib memandangkan khutbahnya, lalu kita di luar sana sambil merokok, sambil menunggu apabila membaca iqamah, melakukan sholat, berarti tidak mendapatkan kemuliaan dan keagungan daripada sholat Jumat, justru memperoleh kesia-siaan. Tampaknya zahirnya seperti beribadah, tapi tidak ada nilai ibadah. Karena hadis yang kita baca ini hendaknya kita sikapi bagaimana kita memperhatikan terhadap kemuliaan yang Allah berikan pada hari Jumat. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini kan penting untuk menjadi perhatian kita. Dan nanti ditelaah di rumah. Saking pentingnya menjadi perhatian kita, sehingga dengan kita memahami dengan hadis ini, akhirnya kita menjadi pribadi yang betul-betul bagaimana untuk memperoleh kemuliaan di hari Jumat. Kalau sekarang sholat Jumat itu jam 12 lewat 18 kali 20, umpamanya kita berada di masjid mungkin sudah setengah 12. Berarti kita masih dalam konteks kita berada di awal, kita memperhatikan. Tapi kalau sholat Jumatnya
jam 12 lewat 20 kita datang, sama di sini jam 12 lewat 25 kan berarti sudah kita tidak tergolong orang yang memberantakan. Padahal pada saat 12.25 khotib belum selesai melakukan khotbahnya, mungkin baru selesai azan. Nah, berarti kita tergolong kurang memperhatikannya. Pak masih dicatat berdasarkan hadis ini karena khotib belum melaksanakan daripada khotbah Jumat, maka kedatangannya itu masih dicatat oleh malaikat. Malaikat yang tidak lagi mencatat itu apabila khotib mengumandangkan khotbahnya, maka para malaikat tadi menutup bukunya untuk mencatat sampai semuanya. Perlunya malaikat tadi ikut mendengarkan, dari duduk mendengarkan khotib membacakan khotbahnya. Maka jangan sampai kita menjadi khotib lalu baca Qur'annya tidak fasih. Kadang-kadang banyak khotib di atas mimbar baca Qur'annya tidak fasih. Bagaimana cara untuk mewafalkan ayat Al-Quran, bagaimana cara untuk mewasolkan ayat Al-Quran. Nah, ini perlu khotib itu fasih di dalam membacanya Al-Quran. Karena Al-Quran yang dibaca oleh khotib itu menjadi bagian rukunnya daripada khotbah. Seandainya khotbah tidak diterangkan dengan bahasa Indonesia, sah-sah saja, asal terpenuhi daripada rukunnya. Di antara rukunnya kita sudah apa itu membaca tahmid, membaca syahadat dan sebagainya. Termasuk di antaranya adalah membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran ini yang dilakukan bahwa yang membaca ayat Al-Quran yang tidak fasih ini yang menjadi masalah. Menjelaskannya membaca tapi baca Quran. Nah ini. Maka kalau kita berdiri untuk menjadikan diri kita dipilih menjadi khotib, baca Qurannya yang benar. Karena baca Quran juga kita harus paham hati-hati kadang-kadang khotib itu membaca Quran tidak seperti kita, karena mungkin menggunakan bacaan dengan cara ini bacaan yang menurut imam ini menurut imam ini. Maka khotib tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran yang menyelisih daripada kebiasaan yang berada di kaum itu. Nanti kalau menyelisih itu sementara tidak terbiasa, nanti menimbulkan masalah. Contoh, di sini tidak terbiasa untuk membaca apa namanya itu Al-Quran dengan baca seperti waqfiri walaili idza saji. Lalu di situ dibaca timbul di masyarakatnya tidak tahu akhirnya timbul. Tetapi kalau memang itu di komunitas yang memang tidak belajar seperti itu, nanti bisa dikenalkan bacaan ini. Jadi imam membaca ayat Al-Quran dengan bacaan hafal dengan bacaan ini, cirinya ada. Nah ini, nah kita tidak, kita biasa sudah membaca Al-Quran yang seperti kita baca. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Nah ini nanti termasuk di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara akan dibangun ini oleh saudara teman saya itu Dr. Abdul Rahman itu yang anaknya mendirikan pondok untuk membaca Al-Quran. Kiro masalah bagaimana cara membaca? Ya saya mungkin wal mu'minun tapi tidak dibaca wal mu'minun, tapi dibaca wal mu'minun. Ini bacaan dari mana? Nah, kalau kita tidak tahu akhirnya wah salah yang membacanya. Loh, kalau di sini dibaca itu sementara jamaahnya tidak tahu akhirnya timbul.
Jadi membaca disesuaikan dengan kondisi di mana jamaah itu berada. Nah kalau di komunitasnya itu bisa. Karena nanti sampai kalau kami belajar bisa ke pondok, tapi baru mau dibangun. Nanti mulai ini mudah-mudahan kita semuanya bisa untuk mengawasi memperhatikannya. Karena apa? Karena sholat ini penting dan khutbah itu merupakan bagian daripada sholat Jumat, bagian daripada rukunnya sholat Jumat. Sholat Jumat tidak sah kalau tidak pakai khutbah. Karena khutbah itu bagian daripada dua rakaat. Dikatakannya demikian. Maka itu orang yang tidak mendapatkan khutbah datang belakangan, nah itu datang belakangan ikut sholat Jumat sementara khotib sudah tidak lagi melakukan khutbahnya. Ada yang memandang bahwa orang yang demikian tadi wajib atasnya untuk menambah dengan sholat zuhur. Ini hukum. Umpamanya saya datang belakangan, imam atau khotib sudah selesai bacakan khutbahnya. Si Bilal memandangkan iqamah, sholat sampai datang, ikut sholat Jumat sampai tidak ikut mengikuti daripada khutbahnya. Khutbah Jumat tidak mengikuti, ikut sholat Jumat berjamaah. Maka selesai sampai melakukan sholat Jumat tadi yang berjamaah, maka sampai yang ditugaskan lagi punya kewajiban untuk melakukan sholat zuhur. Sama seperti sholat berjamaah yang dulu sudah kita bahas, berdiri sendiri di saf belakang karena menjadi makmum masbuk. Lalu berdiri sendiri, tidak ada temannya, tidak ada yang mana. Maka selesai sholat itu diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk melakukan sholat kembali. Maka itu harus mengerti yang dulu saya katakan. Kalau seandainya menjadi makmum masbuk, maka dia harus berupaya untuk bisa mendapatkan teman di dalam dia melakukan sholat untuk dalam satu sosok. Caranya bagaimana? Dulu sudah saya sampaikan. Kita tarik yang pimpin sana untuk menjadi teman kita di dalam sosok yang baru. Jadi bukan sendirian, tapi berdiri kita berdua. Kita tarik. Pertanyaannya kan muncul, ya kalau ngerti yang ditarik, ya kan? Kalau ngerti, kalau tidak mengerti kan jadi masalah. Nah ini kan perlu jawaban untuk kita. Apakah kalau ngerti semuanya? Sama seperti kita sholat, ada orang sendirian, lalu kita datang. Lalu kita ini berjamaah, ikut berjamaah. Orangnya ini sendirian, sehingga posisinya dia menjadi imam. Sampai kita kadang-kadang memerintahkan dengan kita tepuk. Seandainya tidak kita tepuk, apakah tidak boleh kita melakukan sholat berjamaah? Dan apabila kalau kita tepuk, apa perlu imam berubah niatnya tadi dia? Kan tidak. Karena tidak mengerti, karena ada yang menutup, lalu berubah jadi mempadai tidak perlu, karena tidak mengerti. Ya sama seperti itu. Nah nanti kalau seandainya ada makmum yang berat lagi, maka makmum yang baru yang tadi pertama mengikuti pertama tadi, dia mundur untuk dengan tentu ditandai dengan yang makmum yang baru. Akhirnya menjadilah dirinya berjamaah. Dan ukurannya berjamaah ini sok-sok mohon maaf yang diluruskan bukan kaki depan ujung jarinya bukan. Diperhatikan ini yang diluruskan antara satu jangkar dan yang lainnya itu patokannya ditumit. Jadi tumit sama tumit bukan depannya ya, tumit sehingga dikatakan kelihatan rata tumit sama tumit. Dulu kalau saya tidak
Umar sampai Jannah itu meluruskan itu menggunakan pedang. Sekarang nggak usah pakai pedang. Alhamdulillah dulu zaman Sayyidina Umar kan nggak pakai seperti ini. Nah sekarang sudah pakai ada batasannya. Ini bisa menjadi batasan buat kita sholat. Karena dulu kalau kita mau sholat dianjurkan untuk menggunakan alat pembatas di depan. Bisa tombak, bisa batu diletakkan di depan. Umpama kita sholat kasih batasan. Nah pada waktu sholat ini tidak boleh orang melakukan ke sini, batasannya di sini. Kalau lewat depan sini tidak apa-apa. Tapi lewat batasannya, kalau lewat ke sini yang boleh. Nah, karena ini banyak lagi kalau di Jawa itu di antara tiga sini. Sekarang menggunakan ada alat yang dipakai kayu-kayu itu kalau sholat. Ketika tidak masak ada jamaahnya yang meletakkan di depan. Padahal sudah ada barisan ini, baris ini kita jadikan sebagai batasan. Nah, batasan ini apabila kita sholat berjamaah, batasan imam itu menjadi batasannya. Semuanya sama. Itu harus diperhatikan. Begitu juga sholat Jumat, terus alhamdulillah. Nah kalau datangnya belakang, akhirnya timbul sholat Jumatnya di sana baris, di sini baris, akhirnya tengah-tengah banyak lubang, banyak kosong. Nah kalau kita betul-betul memperhatikannya berdasarkan hadis yang kita bahas tadi, alangkah mulianya. Karena begitu besar perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada lewat Rasulnya untuk kita semua. Sekali lagi hadis yang kita baca pada halaman 172 tadi mengingatkan kepada kita agar kita betul-betul memperhatikan kemuliaan dan keagungan yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang memperhatikan terhadap ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dengan itu semuanya kita semakin meningkatkan kualitas kita dalam beribadah dan pada akhirnya kita semuanya memperoleh keberkahan hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan pada akhirnya semoga kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.